Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Bagus ya, semangat untuk hari ini pembelajaran terakhir kita dalam materi pokok tentang kegiatan manusia dan masalah lingkungan. Untuk topik kita hari ini itu pencemaran lingkungan. Nah, karena kita sudah mempelajari dua materi sebelumnya tentang pelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan, Bapak hari ini akan melakukan pretest. Pretestnya dalam bentuk sebuah game. Ananda tolong sediakan handphonenya masing-masing. Nah, Anda bisa scan barcode di sini. Nah, nanti hasil pretestnya itu untuk bantuan nilai Anda semua dalam UAS di minggu depan. Nah, Anda semua di situ Anda melihat hasil jawaban dari pretestan Anda sendiri. Nah, nilai tersebut nanti menjadi bantuan nilai UAS di pertemuan berikutnya. Nah, kita masuk ke materi hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, sedikit Bapak sampaikan tentang materi kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini merupakan ekosistem dan kesehatan manusia secara serius. Kualitas udara yang buruk memicu penyakit pernapasan, sementara air tercemar menyebabkan berbagai penyakit berbahaya. Urgensi penanganan pencemaran lingkungan menjadi semakin nyata dan tidak dapat diabaikan demi berkelanjutan kehidupan di bumi. Dan kita masuk bentuk-bentuk dalam pencemaran. Di sini kita ada bentuk pencemaran air. Nah, pencemaran air ini terjadi ketika bahan kimia berbahaya, limbah industri dan mikroba masuk ke sungai, danau dan lautan. Aktivitas manusia seperti pembuangan limbah pabrik, pertanian dan sampah rumah tangga ini menjadi penyebab utama dalam pencemaran air. Hal ini mengancam kehidupan akuatik, kualitas air minum, dan kesehatan ekosistem perairan secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke bentuk pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi akibat masuknya zat berbahaya ke atmosfer bumi, seperti asap kendaraan bermotor, emisi pabrik, dan juga kebakaran bahan bakar fosil. Kita langsung masuk ke bentuk pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini terjadi akibat pembuangan limbah berbahaya, penggunaan pestisida, dan juga aktivitas industri tentunya yang tidak bertanggung jawab. Zat kimia beracun meresap ke dalam tanah, merusak kesuburan, pembunuh organisme tanah, mencemari sumber air di bawah tanah. Nah, ini membuat tanah itu gersang, tidak ditumbuhi tanaman-tanaman untuk menyediakan oksigen untuk tanah. Nah, sumber pencemaran ini berasal dari saling berkaitan karena tadi aktivitas industri menghasilkan limbah kimia yang berbahaya, mencemari air, udara dan tanah. Nah, emisi kendaraan bermotor pun menyumbang polutan udara dalam jumlah besar di perkotaan. Nah, bahan kimia di pertanian seperti pestisida dan pupuk sintetis meresap ke dalam tanah dan sumber air. Nah, pembuangan limbah yang tidak tepat, baik limbah rumah tangga maupun industri, memperburuk kondisi lingkungan. Nah, selain itu, limpasan atau perkotaan membawa berbagai kontaminan ke sungai dan perairan di sekitarnya. Baik, mungkin pemaparan materi Bapak sampai di situ. Nah, selanjutnya Bapak di sini ada lembar analisis. Bapak nanti ingin kita mempelajari seperti ini. Sebuah salju yang kecil akan turun ke bawah lereng, membentuk sebuah bola yang sangat besar.
Di sini kita bisa Bapak ada sebuah KPD, kita bagi 2 kelompok saja dan satu materi akan Bapak yang jelaskan. Nah, ini untuk kelompok 2. Oke. Baik, anak-anak boleh dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan kita akan presentasi perwakilan kelompok. Oke, anak-anak sudah semua mengisi LKPD. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pencemaran lingkungan itu dapat terjadi? Ini terjadi dikarenakan hasil atau limbah sisa rumah tangga dan industri pabrik. Lalu yang kedua, jenis pencemaran apa yang terlihat pada gambar? Jadi di gambar ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Lalu dampak pencemaran tersebut terhadap manusia itu bagaimana? Yaitu munculnya penyakit seperti pada pernapasan dan juga kerusakan organ dalam dan juga kulit. Lalu dampak pencemaran terhadap makhluk hidup lainnya dan lingkungan itu bagaimana? Yaitu dapat terjadi kerusakan ekosistem dan mengurangnya pasokan makanan. Lalu solusi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi pencemaran? Solusi yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Nah, lalu simpulkan hasil diskusi kelompok mengenai hubungan antara penyebab, akibat, dan juga solusi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia yang memberikan dampak buruk lingkungan dan juga kesehatan. Lalu satu tindakan nyata yang akan saya lakukan untuk menjaga lingkungan adalah tidak merokok, melakukan clean up lingkungan sungai dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, mengapa pencemaran lingkungan ini dapat terjadi? Karena akibat aktivitas manusia dan limbah industri. Yang kedua, jenis pencemaran apa yang terlihat pada gambar, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang ketiga, apa dampak pencemaran tersebut terhadap manusia, yaitu meningkatnya penyakit pernapasan seperti ISPA atau asma. Lalu ada juga penyakit akibat air tercemar seperti diare dan keracunan. Yang keempat, apa dampak pencemaran terhadap makhluk hidup lain dan lingkungan. Misalnya bagi hewan dan tumbuhan itu berakibat kematian pada ikan dan organisme air, lalu kerusakan habitat, dan sama pada lingkungan itu rusaknya keseimbangan ekosistem dan menurunnya kesuburan tanah. Lalu solusi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi pencemaran? Mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah, pengelolaan limbah. Terus tuliskan kesimpulan diskusi, yaitu kesimpulan dari diskusi kami, pencemaran lingkungan itu memberikan dampak yang sangat berbahaya, namun pencemaran lebih besar itu diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Lalu satu tindakan nyata yang akan kami lakukan untuk menjaga lingkungan adalah kami akan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi plastik serta menjaga lingkungan. Baik, itu anak-anak semua untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat benar ya untuk solusi dan juga cara Anda dalam menyikapi tentang pencemaran lingkungan ini. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa kita akan mencoba bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia, bagi tumbuhan dan juga bagi lingkungan. Nah, di sini kita coba seperti bola salju. Bapak menyumbangkan sebuah pencemaran udara, lalu Anda kelompok 2 menyumbangkan pencemaran air dan kelompok 3 pencemaran tanah. Itu bagaimana? Apa saja dampaknya? Mungkin untuk kelompok 2 bisa dijawab, bisa dianalisis. Apa saja bagi dampak dari
lingkungan, manusia, dan juga untuk tumbuhan dan hewan. Kalau bagi lingkungan itu, yang sudah saya jawab tadi Pak, itu bisa mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem dan menurunnya kesuburan tanah. Terus bagi hewan dan tumbuhan bisa berakibat kematian dan organisme airnya, terus kerusakan habitat hewan. Lalu bagi manusia itu meningkatnya penyakit pernapasan seperti ispa dan asma, serta penyakit akibat air tercemar seperti diare dan keracunan. Oke, untuk kelompok 2 dia sangat benar ya. Mungkin untuk kelompok 1 berikan pendapat agar kita sama-sama menganalisis pencemaran lingkungan itu tersebut. Menurut kelompok kami, dampak bagi lingkungannya itu terjadinya banjir akibat sampah yang menyumbat pada saluran air, lalu meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak bagi hewan dan tumbuhan itu bisa sulit tumbuh karena tanahnya itu tercemar, lalu menurunnya keanekaragaman hayati. Dampak bagi manusia yaitu berkurangnya kualitas hidup dan juga kesehatan masyarakat dan berkurangnya pasokan air bersih. Nah, semua yang disebutkan anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 itu udah sangat benar. Semua komponen seperti udara, air, tanah itu merupakan komponen utama untuk kehidupan kita. Apalagi 3 komponen tersebut sudah dari kecil sehingga besar maupun sebaliknya itu akan membuat kesulitan di lingkungan kita tersebut. Nah, mungkin anak-anak kita cukupkan materi untuk hari ini. Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan untuk materi kita hari ini? Saya Pak. Oke, silahkan Sarah. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu pencemaran air, udara, dan tanah sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan, di mana pencemaran tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas lingkungan, serta mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik, mengurangi polusi, dan menerapkan perilaku ramah lingkungan. Oke, terima kasih Sarah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Untuk di minggu depan, karena untuk materi kegiatan manusia dan masalah lingkungan ini yang sudah habis, kita akan ujian akhir semester di minggu depan. Mungkin untuk kisi-kisinya itu materi seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, dan juga pelestarian lingkungan. Nah, ketiga itu akan masuk di soal UAS Bapak. Baik Pak. Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda semua. Sebelum kita menutup, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda semua. Bapak pamit pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.